Kalau kemarin saya udah sharing tentang kenapa fotonya nggak diterima, ini hari ini saya akan sharing tentang kenapa fotonya nggak laku-laku. Waduh, pasti udah putus asa, udah desperate, udah kayak udah ditutup aja nih. Sampai kemarin ada yang bilang ini, saya udah coba mas beberapa tahun lalu, cuman nggak ada yang download. Abis itu aplikasinya saya uninstall aja, tiba-tiba denger channelnya Mas Bima, kemudian saya install lagi. Begitu install, sign in, ternyata ada yang download. Ya salah siapa kemarin di uninstall gitu. Nggak usah nyerah gitu. Kita kalau memang suka, kita happy bareng-bareng di sini bikin konten, dijual. Mau yang vektor silahkan, mau yang ilustrasi silahkan, mau yang foto silahkan, mau yang footage juga silahkan. Happy kita dapat duit di sini. So stay tune. Saya akan sharing tentang kenapa foto teman-teman nggak ada yang beli. Halo kawan-kawan semua, nama saya Bima Aditya, saya seorang fotografer. Terima kasih matur nuwun sudah datang ke channel YouTube saya. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Saya akan sharing tentang dunia fotografi hampir setiap hari jam 5 pagi. Jadi sekarang kita bicara tentang sold, tentang sebuah penjualan di dunia Shutterstock. Kenapa foto teman-teman belum di-download? Jawabannya cuma satu. Ini cuma masalah waktu. Teman-teman yang biasanya nggak sabaran, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, belum di-download, terus kemudian menyerah, berarti saya bisa simpulin mungkin teman-teman tidak suka dengan dunia microstock ini. Teman-teman hanya suka duitnya. Ngomong-ngomong sih jujur-jujuran, saya juga suka sekali dengan duit. Cuman semuanya itu prosesnya ada waktunya, ada momentumnya. Saya mungkin dengan 70-100an stok, saya bisa hasilin stok segitu tuh dalam waktu 2 bulan. Dan dalam waktu 1,5 bulan saya udah dapat first download. First download saya adalah egg waffle, makanan street food di Hong Kong. Cuma kalau teman-teman belum di-download, ini secara teknis ya, saya nggak bisa bicara masalah ketuhanan. Mungkin kalau masalah ketuhanan, teman-teman cuma belum dapat rezekinya doang, selesai, titik. Cuma kalau masalah teknis, ini bisa jadi teman-teman fotonya udah approve nih, tapi belum ada yang beli. Itu biasanya mungkin kata kuncinya kurang relevan, deskripsinya kurang relevan. Nah, Shutterstock ini multi konsentrasi gitu. Jadi tadinya kita fokus gimana cara menghasilkan karya yang bagus. Begitu karya yang bagus selesai, baru mau upload, kita belajar gimana cara deskripsi. Sebenarnya sederhana, deskripsi itu adalah misalnya kita menjelaskan ikat rambut ini. Ini ikat rambut saya. Ikat rambut saya ini warnanya apa sih? Merah, pink. Saya bilang makanya pink rubber band. To tie hair. Udah gitu aja, selesai. Kalau misalnya nggak ngerti, ya pakai aja Google Translate. Jadi masalahnya sekarang tuh teknologi udah gampang banget. Jadi nggak bisa bahasa Inggris, pakai Google Translate. Apa susahnya gitu? Makanya kalau teman-teman belum di-download, ya sabar. Karena semuanya ada prosesnya. Kalau yang ngeliatin Instagram saya, misalnya tiba-tiba, wah ini ada sold nih, ada sold ini segala macam. Terus teman-teman overload information, kepalanya penuh nih. Gimana caranya sih Mas Bima bisa sold gitu? Ya udah 4 tahun. Udah 4 tahun saya masih dulu zaman masih motret wedding sebelum pandemi ya. Saya habis motret wedding, saya masih motret Shutterstock karena saya pikir dari 2017 ini adalah sebuah masa depan gitu. Project pemotretannya saya udah selesai. Itu adalah janji saya ketika saya motret wedding selesai, pre-wedding waktu itu selesai di tahun 2015. Pre-weddingnya di Maldives. Terus kemudian ada salah satu platform membeli foto saya $75. $75 itu hampir 1 juta guys. Terus saya bilang dalam hati saya, udah saya nggak butuh yang 75, kalau $75 bisa setiap hari, alhamdulillah gitu. Cuma kalau misalnya nggak bisa $1 juga nggak apa-apa, atau 10 sen juga nggak apa-apa. Cuman saya nggak mau mikir, saya maunya foto saya sekali saya hasilin ini buat selama, yang sampai nanti saya punya anak, saya punya cucu, saya pengennya foto saya tetap hasilin duit. Itu namanya royalty, sebuah konsep bisnis jangka panjang gitu. Nah, yang saya kerjakan di sini. Nah, makanya kembali lagi, kalau teman-teman memang masih suka dengan dunia Shutterstock, suka dengan dunia foto-foto, which is semua handphone, semua smartphone makin lama makin keren, fiturnya, softwarenya juga makin keren, hardwarenya makin keren. Ini adalah sebuah peluang daripada kita bikin konten cuman ngasal-ngasal, kecuali teman-teman influencer ya. Teman-teman udah YouTuber, teman-teman punya bisnis yang lain di bidang itu, nggak masalah. Cuman kalau misalnya memang nggak ngerti, ini kita adalah rakyat biasa, rakyat jelata yang cuman butuh duit gitu, terus tiba-tiba gimana caranya bikin konten, ya teman-teman konsentrasi, teman-teman pantengin channel YouTube saya, karena semuanya udah saya bocorin di sini, nggak ada yang saya sembunyiin di sini gitu. Saya dapat dari mulai 50 sen per bulan saya ceritain, saya dapat berapa tuh?
$7 sebulan juga saya ceritain, dapat $10 sebulan saya ceritain, sampai saya dapat $15 per download juga saya ceritain. Jadi ini sebuah cerita perjalanan saya berkarya di dunia fotografi. Berkali-kali saya selalu bilang tentang masalah mindset. Foto laku itu tuh, kalau kata guru saya dulu namanya Mas Munir ya, udah motret aja, laku alhamdulillah, nggak laku jadi portofolio. Nah, portofolio yang saya tangkap dari kata-kata guru saya ini, dia bilang, udah lu motret, nanti masalah laku tuh ada momentumnya gitu. Udah sekarang diem aja, nggak usah berisik, berkarya mulu gitu. Jadi kalau tiap hari berkarya gitu, makanya saya bayangin di sini saya dual job loh. Saya masih motret Shutterstock, saya ngedit, saya ngupload, saya submit, saya masih sharing kepada teman-teman semua di dunia YouTube. Jadi ini benar-benar sebuah kerja keras tanpa henti setiap hari yang saya lakukan. Nah, gitu. Nah, kalau teman-teman paham sih, saya paham teman-teman punya gaji, punya 5 juta, 10 juta, 20 juta sebulan. That's good guys. Cuma ketika nanti teman-teman kena satu problems, dan semua orang pasti akan kena problems ya, nggak tahu who knows kapan, ini akan jadi sebuah solusi. Makanya saya nggak menjanjikan kekayaan sekarang, saya bekerja untuk jangka waktu yang akan datang, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun gitu. Makanya, sabar. Saya udah tulis di buku Jualan Foto dengan Shutterstock, di Shutterstock, ayo mindsetnya yang benar. Kalau udah mindsetnya bener, tekniknya bener. Makanya buku itu kan ada 2. Yang Jualan Foto dengan Shutterstock itu basic, masalah mindset. Kalau masalah mindsetnya belum kelar, udah jangan baca, nggak usah beli buku saya Shutterstock. Cuman kalau udah mindsetnya bener, sekarang masalah teknisnya bener, ini insya Allah tuh sebuah kompilasi buku yang akan membantu teman-teman semua gimana caranya earning, gimana caranya payout. So, sekali lagi terima kasih banyak sudah selalu setia dengerin saya sharing di sini. Ngecepres di sini, mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa membantu teman-teman untuk semua untuk tambah penghasilan, mendapatkan duit dari hobinya memotret, dari passion memotret. Sekali lagi yang belum subscribe silahkan subscribe, nyalain loncengnya. Kita ketemu di video berikutnya.